Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear brothers and sisters, students and all of you. Welcome back to my channel Moon Lover English Learning. In this video, I'm going to share how to answer the question, especially multiple choice in reading skill, faster and easier. So listen carefully and watch this video until the end. Happy watching. Saudara-saudara sekalian, para siswa dan kalian semua, pada video kali ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kita menjawab soal-soal multiple choice pada reading skill dengan cepat dan mudah. Walaupun barangkali bahasa Inggris kita pas-pasan, tapi dengan cara yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa membantu kita mengerjakan soal dengan baik. So, tonton video ini hingga akhir dan jangan lupa subscribe dan like dan berikan komentar di bawah apabila ada hal yang kurang jelas. Terima kasih atas subscribe dan like-nya dan komentarnya. Selamat menonton, mudah-mudahan kita sukses selalu. Amin. Yang pertama adalah gambaran umum ya. The text tells us about blah blah blah. What is the text about? The text tells or describes us about. What is the topic of the text about? The text mainly discusses blah blah blah. Ini adalah pertanyaan yang menanyakan tentang gambaran umum dan artinya semuanya sama. Nah, strategi apa yang akan kita gunakan apabila ada pertanyaan seperti itu? Yang pertama adalah kita melihat pada judul. Mudah-mudahan ada judulnya. Kalau ada judulnya akan gampang kita tebak. Tapi kalau tidak ada judulnya maka ada cara yang lain. Yang berikutnya adalah menghitung kata benda atau frasa kata benda yang dijadikan topik atau bahasan ya. Kemudian temukan pikiran utama pada tiap-tiap paragraf, utamanya pada paragraf awal. Kemudian mengidentifikasi nama jenis teks. Ya. Yang berikutnya adalah pertama, bacalah kalimat pertama dari masing-masing paragraf yang ada. Yang kedua, tandai kata-kata atau kata benda yang selalu diulang pada kalimat pertama di tiap-tiap paragraf. Kemudian yang ketiga adalah periksa kata yang berulang-ulang itu di alternatif jawaban. Ini ada contoh itu teks naratif. Dari mana teks naratif? Dari ciri khasnya adalah once upon a time, gitu ya, atau sebenarnya long time ago. Jadi teks naratif adalah seperti ini, kemudian ada pelakunya dan ada dialognya. Kita lihat dulu pertanyaannya. What is the story about? Ada the hen, a rooster, a hawk, his wife, her children, kemudian his fins. Nah, kita cari di dalam teks ya, kira-kira yang bermain di sana apa aja, siapa saja, gitu ya. Kita cari di sini, yang pertama adalah a hawk. Kemudian a hen. Kemudian yang lainnya adalah di sini ada rooster ya. Jadi tiga binatang ini yang paling berperan dalam percakapan. Yang lainnya tidak ada gitu ya. Memang ada anak-anaknya ada, cuman dia nggak ada peran di situ gitu. Hanya penyebutan saja gitu ya. Jadi jawabannya adalah karakter tiga ini. Jadi dalam teks naratif biasanya kalau menanyakan gambar umum yang ditanya adalah biasanya karakternya. Jadi jawabannya adalah yang mana? A hawk, a hen, and a rooster gitu ya. Kita lanjutkan yang kedua adalah pikiran utama. Biasanya pertanyaan seperti ini. What's the main idea of paragraph? Paragraph 4 tells us about bla bla bla. Kemudian strategi yang akan kita mainkan di sini adalah pilih dari pilihan ABCDE yang 80% kata-kata yang beri dengan kalimat pertama paragraf pertama. Kemudian umumnya the main idea atau the main topic paragraf itu ada pada kalimat pertama ya. Kemudian yang berikutnya perhatikan dengan jeli kalimat-kalimat penjelas supporting sentence seperti kalimat utama itu dan perhatikan kalimat penutupnya. Ini ada contoh soal.
dalam mengerjakan soal kita langsung lihat ke pertanyaannya dan langsung kita cari kata kuncinya. Yang A, the Mississippi is one of the crucial river in America. Kata kuncinya adalah crucial. Terus itu menandakan bahwa sungai itu, sungai Mississippi itu nanti sangat berbahaya. Nanti kira-kira ada nggak hal-hal yang terkait dengan bahaya gitu ya. Yang B, many rivers that lie between Appalachian Mountains in the east and the Rock Mountains in the west gather to the Mississippi River. Ini kata kuncinya adalah many rivers lie between Appalachian Mountains ya. Kemudian yang C, the major river that flow into the Mississippi. Ini the major river, ini kata kuncinya. Kemudian yang D, the Mississippi becomes the largest river in the North America. Become the largest river, gitu ya. Kemudian yang E, there are many important cities. Important cities in the, di sini ya. Nah, kira-kira yang paling mendekati dengan main idea di paragraf ini kira-kira yang mana? Jadi tadi dikatakan di strateginya adalah bahwa main idea ada di kalimat pertama. Sekarang kita baca, the Mississippi is the largest river in the North America. Seperti jawabannya ini gitu ya, kata largest gitu ya. Kenapa? Kalau kita jawab yang lain misalnya yang A, crucial, itu di sini nggak ada yang menyatakan tentang bahaya gitu ya, atau akibat-akibat dari bahayanya sungai itu. Kemudian many river that lie between Appalachian and mountains, ini adalah kalimat penjelasnya. Kemudian major river that flow, ini sangat jauh. Kemudian yang lainnya adalah jadi the largest, jawabannya yang benar adalah ini. Kemudian yang E, the important city, ternyata di sini tidak ada, nggak ada cerita tentang menceritakan tentang kota-kota penting. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke berikutnya. Yang ketiga adalah informasi tertentu. Ciri-ciri pertanyaan adalah dengan menggunakan WH question seperti what, who, where, when, what day, whom, how, ya, dan seterusnya ya. Kemudian strategi yang akan kita pakai di sini adalah mengambil salah satu kata penting atau yang sama artinya dalam pertanyaan, lalu mencari kata tersebut dalam bacaan dan menemukan informasi yang terkait yang mungkin berada setelah atau sebelum kata penting tersebut. Ini kata kuncinya. Nah, sekarang kita coba lihat di contoh soal. Langsung kita lihat di pertanyaannya. Where is Niagara Falls located? Nah, ada New York, North America, Kanada, United States of America, dan California. Ya. Kita cari tempat di sini. Ada North America, kemudian ada tempat lain ada Lake Erie, Lake Ontario, kemudian ada Kanada, ada apa lagi nih? Nah itu ya, itu nama-nama tempat yang mungkin nanti akan kita pilih untuk jawaban. Tapi ternyata yang paling tepat adalah yang, karena memang biasanya main ID ada di kalimat awal. Jadi jawabannya adalah North America ya. Jadi jawabnya ini. Kemudian yang keempat, jenis pertanyaan adalah rujukan kata. Untuk topik ini kita harus mengerti tentang kata ganti gitu ya. Ada she, he, it, they, them, their, their, dan sebagainya. Kemudian kata-kata yang mengganti orang-orang atau benda-benda. The boy, the man, one, this, that, these, those. Nah, kata tersebut menjadi pertanyaan jenis reference. Biasanya jenis pertanyaan adalah seperti ini. The underline word river blah blah to blah blah. What does the word sea refer to? Ya, ya. Kita lihat di contoh soal. Langsung kita lihat pertanyaan. The underline word refer to. Nah, sini yang di underline adalah yang kata teman. Nah,
Yang perlu kita perhatikan adalah kata item ini berarti nanti sekumpulan benda atau manusia ya, yang jamak, jumlahnya lebih dari satu. Kalau dia bukan manusia, berarti nanti kata-katanya ada huruf S-nya yang menandakan bahwa itu adalah jamak. Pertanyaannya adalah yang E, a series of 4 historical novels, essays and cultural criticism, short stories, Bumi Manusia and Anak Semua Bangsa, Pramudia's early works. Biasanya jawabannya adalah ada di sebelumnya, kata-kata di sebelumnya yang menunjukkan jamak di sini. Ternyata tidak ada berarti kita akan mencari benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. Atau kita artikan di sini, two of these Bumi Manusia and Anak Semua Bangsa met with great critical and popular acclaim in Indonesia after their publication. But the government subsequently banned them, menghentikannya atau menstopnya. Nah, yang di stop itu apanya? Berarti apanya? Kira-kira adalah bukunya, gitu ya. Jadi Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Jadi jawabannya adalah yang di. Kita lihat contoh yang lain. Yang ditanyakan di sini adalah kata it ya, kata it. Berarti kalau kata ini berarti nanti akan ada benda di depannya. Kira-kira yang mana? Making it Western Europe's tallest building. What does the underlined word refer to? From the shark, the glass, London skyscraper. Kira-kira yang mana? Kita lihat kalimatnya di atas. Nah ini ya, ini ada it di sini. Making it Western Europe's tallest building. It ini ke siapa kira-kira? Coba kita lihat dari awal. The Shard is an 87-story skyscraper which sits in the heart of London. Kira-kira London bukan? It is known as the Shard of Glass. Construction began in 2009 and was completed 3 years later in 2012, making it Western Europe's tallest building. Ya. Membuatnya menjadi bangunan tertinggi di Eropa, gitu ya, Eropa Barat. Kira-kira apa? Apakah London? Apakah Shard? Apakah The Glass? Apakah Skyscraper? Jawabannya adalah The Shard. Ya. Jawabannya The Shard. Nah itu ya, demikian tadi penjelasan saya tentang bagaimana cara kita menjawab soal-soal multiple choice di text reading comprehension. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini itu akan membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal reading text. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much for your attention and please study hard in your home and it will make you success in the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.